Kemudian Nabi SAW menceritakan nasibnya orang kafir atau orang yang sering berbuat dosa, tidak mau bertobat kepada Allah. Qala, Nabi SAW bersabda, wa innal abdal kafira wa fi riwayatin al-fajir. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain yang fajir, yang durhaka, yang senang berbuat dosa. Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, apabila di penghujung kehidupannya di dunia menyambut hari akhirat, yaitu hari kematiannya, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun, juga turun kepadanya para malaikat. Jadi sama, yang beriman tadi turun malaikat, yang kafir atau yang banyak berbuat dosa juga turun padanya malaikat. Tapi malaikat yang ini beda. Kata Nabi SAW, giladun shidadun, mereka adalah malaikat yang kasar lagi keras, sudul wujuh, yang wajah-wajahnya hitam. Jadi subhanallah, sangat menakutkan. Makanya jamaah sekalian, tidak seorang pemberani pun ketika menjelang wafatnya kecuali dia menjadi penakut, ya. Ketika dia masih kuat-kuat, sehat-sehat, dia mengatakan saya berani mati. Tapi kalau sudah berhadapan dengan para malaikat ini, dia pasti gentar. Tidak seorang pemberani pun kecuali menjadi gentar. Ma'humul masuh minan nar, mereka sudah mempersiapkan untuknya pakaian yang sangat kasar yang berasal dari neraka. Fayajlisuna minhu maddal basar, mereka duduk di dekatnya sejauh matanya memandang, artinya jumlah mereka sangat banyak. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian datanglah malaikat maut lalu duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, seraya mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila sukhtil minallahi wa ghadabin, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Qala, kata Nabi SAW, apa yang terjadi ketika itu jamaah sekalian? Benar-benar dia sangat takut. Fatafarraqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'u as-safu al-kathiru syu'ab minas sufil mablul. Maka tiba-tiba ruhnya menyebar ke seluruh jasadnya, berpegangan erat, tidak mau keluar. Maka apa yang terjadi? Malaikat maut pun menariknya secara paksa, seperti menarik besi yang memiliki banyak cabang dari kulit yang basah. Jamaah sekalian, bisa kita bayangkan besi yang cabangnya banyak, tajam-tajam, ditarik dari kulit yang basah, kulit yang melilitnya. Apa yang terjadi pada kulit itu? Kata Nabi SAW, fataqta'u ma'ahal uruq wal asab, sehingga memutuskan urat-uratnya dan persendian-persendiannya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sakitnya sakaratul maut yang seperti itu. Iya. Setelah dia keluar, apa yang terjadi jamaah sekalian? Fayal'anuhu kullu malakin baina sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama'. Malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan malaikat yang ada di langit semuanya melaknat dia, mendoakan supaya dia dimurkai, ditambah murka Allah kepadanya. Wa tughlaqu abwabus sama, dan ditutuplah pintu-pintu langit. Dia nggak boleh masuk, nggak boleh lewat meskipun di langit yang pertama. Laisa min ahli babin illa wahum yad'unallaha alla ta'ruja ruhuhu min kibalihim. Tidak ada para malaikat penjaga pintu-pintu satupun kecuali semuanya berdoa kepada Allah semoga ruhnya tidak lewat melalui pintu yang mereka jaga. Fayakhudhuha, jadi malaikat maut pun mengambilnya. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain hatta yaj'aluha fi tilkal masuh wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala wajhil ard. Maka tatkala malaikat sudah memegang ruhnya, malaikat azab, malaikat yang keras lagi kasar ini tidak membiarkan ruhnya di tangan malaikat maut walau hanya sekejap mata. Segera mereka merampas ruhnya tersebut dan meletakkan di dalam pakaian yang berasal dari neraka, lalu dia keluar dengan bau bangkai yang paling busuk
yang pernah ada di muka bumi ini. Fayas'aduna biha, lalu mereka pun mengangkat dia ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu, tidaklah mereka melewati malaikat yang berada di antara langit dan bumi kecuali mereka mengatakan, ma hadzal ruhul khabis, siapa ruh yang jelek ini? Fayaquluna fulan ibnu fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Disebutkan dia adalah fulan bin fulan, disebut dengan namanya yang paling jelek yang dinamakan kepadanya di dunia. Hatta yantahiya bihi ila sama'id dunya fayustaftahu lahu, sampai akhirnya mereka tiba di langit pertama, mereka minta dibuka, fala yuftahu lahu, tetapi tidak dibukakan untuknya. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Pintu-pintu langit tidak akan pernah terbuka untuk mereka, dan mereka juga tidak akan pernah masuk surga kecuali sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mustahil mereka bisa menembus langit dan bisa masuk surga. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka ketika itu Allah mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah catatan amalannya di sijjin fil ardi sufla, yaitu di bumi yang paling bawah. Disitulah diletakkan catatan amalannya. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan juga, aidu abdi ilal ardi, kembalikan hambaku tersebut ke bumi. Fa inni wa'atuhum anni minha khalaqtuhum, karena aku telah menjanjikan bahwa aku menciptakan mereka dari bumi, wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, maka padanya aku kembalikan mereka dan darinya aku akan membangkitkan mereka untuk kali yang kedua. Fatutrahu ruhuhu, maka jemaah sekalian, ruhnya pun dikembalikan, tetapi cara mengembalikannya sungguh mengerikan. Ruhnya itu dilempar dari atas langit. Fatutrahu ruhuhu minas sama'i tarhan, dilempar dengan satu kali lemparan dari atas langit. Jemaah sekalian, langit itu disebutkan dalam athar yang sahih, jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Jadi dia sudah mendekati langit yang pertama, tidak dibukakan, maka dikembalikan ke bumi, tapi dengan cara dilempar. Ya. Hatta taqa'a fi jasadihi, sampai menyatu kembali dengan jasadnya. Summa qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Hajj. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Itulah jemaah sekalian balasan orang yang menduakan Allah, yang meyakini ada Tuhan yang lain yang boleh disembah selain Allah. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya. Qala fa innahu la yasma'u khafqani ali ashabihi idza wallau anhu. Dia masih bisa mendengarkan langkah-langkah kaki sahabat-sahabatnya yang meninggalkan kuburannya. Wa ya'tihi malakani syadidal intihar fayantahirani wa yujlisani fayaqulani lahu. Maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir dengan sangat mengagetkan, lalu mengagetkan dia, lalu mereka mendudukkannya seraya berkata kepadanya, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Apa jawabannya jemaah sekalian? Fayaqul ha ha la adri, dia mengatakan ha ha, saya tidak tahu. Itulah jawabannya. Fayaqulu lahu, lalu ditanyakan lagi kepadanya, madinuk, apa agamamu? Fayaqul ha ha la adri, dia pun mengatakan yang sama, ha ha, saya tidak tahu. Fayaqulunna, lalu dikatakan lagi kepadanya, fama taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, apa yang kamu katakan atau apa pendapatmu
tentang orang ini yang diutus kepada kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yahtadi lismihi," maka dia pun tidak bisa mengingat namanya. Fayuqal Muhammad. Lalu ada yang mengatakan kepadanya, dia adalah Muhammad. Fayaqul, lalu dia hanya mengatakan, "Ha la adri." Saya tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna dzaka. Tetapi memang betul, saya pernah mendengar orang-orang mengatakan dia adalah Muhammad. Maka saya pun ikut mengatakan. Artinya jemaah sekalian, dia cuma ikut-ikutan. Fayuqal la daraita wala talauta. Lalu dikatakan kepadanya, kamu memang tidak tahu, kamu tidak pernah membaca. Fayunadi munadin minas sama'i an kadzdzaba. Lalu penyeru dari langit menyeru bahwa dia dusta, dia telah salah besar. Fa'afrishu lahu minan nar, maka bentangkan baginya kasur dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan baginya pintu menuju ke neraka, supaya dia lihat betapa dahsyatnya neraka yang kelak akan dia masuki di hari kiamat. Fayatihi min harriha wasumumiha. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Datanglah dari neraka tersebut panasnya, wasumumiha, dan racun-racunnya. Wa yadiku alaihi qabruhu, dan kuburannya pun menyempit. Kuburan yang sudah sempit itu makin disempitkan lagi, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Ini tulang-tulang rusuknya yang tadinya begini menjadi beradu. Ya, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Wa yatihi, dan datang kepadanya dalam riwayat yang lain, wa yumatsalu lahu, dipermisalkan baginya amal buruknya itu menjadi rajulun qabihul wajhi, seseorang yang wajahnya sangat jelek, qabihus thiyab, bajunya sangat buruk, muntinur rih, baunya sangat busuk. Fayaqul abshir billadhi yasu'uka, lalu dia pun berkata, rasakan apa yang membuat kamu menderita ini. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'at, inilah hari yang dulu telah diperingatkan kepadamu. Fayaqul wa anta fabasyarakallahu bisyarr, maka dia pun membalas, semoga Allah juga membalasmu dengan kejelekan. Man anta, siapa kamu ini? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyarr, wajahmu adalah wajah yang menyeratkan kejelekan. Fayaqul ana amalukal khabith, maka dia pun menjawab, sayalah amal jelekmu. Fa wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila maksiatillah. Demi Allah, saya tidak mengenalmu kecuali engkau adalah orang yang lambat menaati Allah dan cepat di dalam berbuat maksiat kepada Allah. Fajazakallahu syarran, semoga Allah membalasmu dengan kejelekan. Kemudian jemaah sekalian, apa yang terjadi setelah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yuqayyad lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah." Lalu didatangkan baginya seseorang dalam penampilan buta, tuli dan bisu. Di tangannya ada sebuah gada besar. Lau duriba biha jabalun kana turaban. Andaikan gada itu dipukulkan kepada sebuah gunung yang besar, maka gunung itu akan hancur berantakan menjadi tanah. Fayadribuhu dorbatan, lalu ternyata gada itu dipukulkan kepadanya. Padahal kalau dipukulkan kepada gunung, gunung akan hancur. Maka bagaimana nasibnya ketika dipukul dengan gada ini? Hatta yasira biha turaban, maka dia pun menjadi tanah, hancur berantakan. Tsumma yu'iduhu Allahu kama kana, tetapi kemudian Allah menciptakan dia kembali, mengembalikan dia seperti semula. Fayadribuhu dorbatan ukhra, lalu dia pun, orang yang buta, tuli, bisu ini, memukul dia kembali untuk kali kedua. Tapi kali ini enggak hancur dia, melainkan dia berteriak kesakitan. Fayasihu sayhatan, dia berteriak dengan satu teriakan keras. Yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain,
semua makhluk bisa mendengarkan teriakannya kecuali manusia dan jin. Kecuali manusia dan jin tidak bisa mendengarkan. Artinya saking kerasnya teriakannya, saking dahsyatnya dia rasakan, semua makhluk bisa mendengarkan teriakannya kecuali Allah tidak memperdengarkan kepada manusia dan jin. Kemudian jemaah sekalian, setelah itu apa yang terjadi? Tsumma yuftahu lahu babun minan nar yumahad min firashin nar. Lalu dibukakan untuknya pintu neraka, diperlihatkan kepadanya, inilah nerakamu yang kelak akan kamu masuki setelah hari kiamat. Lalu dihamparkan kembali yumahad min furushil jannah, dihamparkan kembali kasur yang berasal dari neraka. Disitulah dia tinggal. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Lalu apa katanya jemaah sekalian? Fayaqul Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu, walaupun sekarang dia rasakan azab yang sangat pedih, tapi dia tahu kalau nanti hari kiamat azabnya lebih pedih lagi. Jadi lebih baik sekarang daripada azab neraka. Wal iyadzubillah.